Kita bertemu kembali dengan MKE kelas B. Ini sekarang adalah setelah UTS. Nah, setelah UTS itu materinya tentu berbeda dengan sebelum UTS. Kalau kita lihat di RPS, itu materi setelah UTS itu antara lain ini ada pompa, ada klasifikasi kompresor dan kompresor, kincir air, lalu ada turbin air, ada pemilihan turbin air, sistem refrigerasi, siklus kompresi, dan koefisien prestasi. Nah, kita untuk pertemuan kali ini akan belajar tentang pompa. Materi sudah saya share di daring, sehingga Anda tinggal mendownload saja di sana. Jadi selain dapat materi dari saya lewat video ini, Anda juga bisa belajar sendiri dengan cara mengunduh di daring. Ya, kita belajar pompa lebih dulu ya. Tapi sebelum kita belajar pompa, kita akan mengetahui lebih dulu, yaitu tentang ini ada mesin tenaga dan mesin kerja. Jadi Anda harus tahu lebih dulu apa itu mesin tenaga, apa itu mesin kerja. Nah, mesin tenaga itu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida, potensial, tekanan, kinetik, dan lain sebagainya menjadi energi poros. Nah, itu mesin tenaga. Artinya di sini adalah menghasilkan tenaga. Contohnya adalah turbin air misalkan, turbin angin misalkan ya. Turbin uap sudah dipelajari, turbin gas dan lain sebagainya, ada kincir air, ada kincir angin, ada mikrohidro dan lain sebagainya. Itu semua alat-alat itu adalah menghasilkan tenaga. Lalu apa yang disebut dengan mesin kerja? Ya berarti kebalikannya, yaitu mesin yang mengubah energi poros, satu energi mekanik poros ini ya, menjadi energi fluida, menjadi energi potensial, tekanan, kinetik, dan lain sebagainya. Contoh adalah pompa, kompresor, dan kipas. Ini kita akan belajar masalah pompa. Jadi pompa ini mengkonversi energi listrik menjadi energi poros, kemudian menjadi energi fluida. Jadi dari energi listrik Anda dirubah menjadi energi putaran poros, yaitu menggunakan motor, misalkan menggunakan motor listrik. Lalu energi mekanis poros ini Anda diberikanlah kepada fluida menjadi energi fluida. Contohnya misalkan Anda mau mengangkat air dari dalam sumur ke dalam bak di atas ya, mau untuk lantai 2, lantai 3 dan sebagainya, taruh di atas, yaitu dari sumur sampai ke atas itu menggunakan mesin yang disebut pompa. Nah, karena dia mengangkat air dari bawah sampai atas, kan tentu membutuhkan suatu daya atau membutuhkan energi. Ya, makanya itulah mesin ini membutuhkan kerja. Jadi dia kalau tidak ada listrik, ya tidak bisa, ya kecuali pompa hidram. Kalau pompa hidram ya dia tidak perlu listrik, tetapi dia juga memerlukan aliran air. Nah, kalau dari sumurnya tidak, sumurnya itu bukan aliran kan, namanya sumur kan, di situ airnya diem, yaitu pakai pompa hidram juga tidak bisa, harus ada sumber air lain yang mengalir, baru bisa menggunakan pompa hidram. Nah,
Jadi Anda mengangkat air dari dalam sumur Anda harus keluar energi konsekuensinya. Untuk mengangkat air tadi, ya kan, energinya adalah energi listrik rumah Anda. Nah, itu. Kita lanjut ke lebih dalam lagi ke yang pompa ini. Pompa diklasifikasikan, ini mesin fluida kerja yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, atau hanya untuk mensirkulasi fluida saja. Lalu diklasifikasikan ini pompa ini secara umum. Pompa ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Nah, ini jadi pertama pompa definisinya adalah ini ya. Mesin kerja artinya mesin yang memerlukan energi, yang memerlukan daya, yang memerlukan kerja. W-in ya, W-input untuk mengalirkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat tinggi atau mensirkulasi saja. Kalau mensirkulasi artinya tidak dari tempat tinggi ke tempat rendah ke tempat tinggi, tapi hanya untuk perputaran, misalkan di tambak udang. Itu bisa kita ada sirkulasi, atau di kolam renang itu bisa menggunakan pompa sirkulasi, kan? Kalau sudah penuh, kalau pada saat mengisi ya kita harus, ya itu bisa saja dari tempat yang tingginya sama, kan? Ya, sama-sama terisi air, yang satu ada kolam biasa, yang satu tempat renang lah, airnya mau diisi dari kolam itu dengan menggunakan pompa. Nah, sekarang klasifikasi pompa itu secara umum ada dua, yaitu pompa tekanan statis, yang kedua pompa tekanan dinamis. Nah, tekanan dinamis itu sering disebut dengan rotodinamik pump. Bedanya apa? Kalau yang ini kebanyakan itu adalah menggunakan torak kebanyakannya. Ada yang menggunakan pin bukan pin ya, pin. Jadi blade lah, blade. Tapi blade-nya itu tidak seperti blade yang di sini, dia berbeda. Ya, maka disebut di sana pin. Lalu kalau yang ini menggunakan sudu-sudu, biasanya dia berputar. Namanya juga rotodinamik. Nah, ini biasanya berputar. Yang termasuk kelompok di sini adalah misalkan pompa torak. Nah, ini ada di sini ada torak. Nah, torak itu yang pompa gerakannya adalah maju mundur ya. Itu torak. Atau sering orang mengatakan pompa plunger. Ya, atau yang paling terkenal kalau di pompa rumah tangga itu adalah pompa dragon. Ya, yang Anda tekan-tekan ke bawah itu naik turun menghasilkan air ya. Itu. Nah, kalau yang ini yang pompa yang sudah pakai listrik, misalkan ini juga pakai listrik ya. Kalau yang bukan tradisional ya, yang bukan tradisional ya pakai listrik, tapi gerakannya maju mundur. Kalau ini pakai listrik tapi gerakannya adalah berputar. Ya, kita lihat perbedaan secara jelas itu apa antara ini dengan ini. Kita lihat ke bawah, yaitu pompa statis. Nah, ini pompa yang bekerja dengan prinsip memberikan tekanan secara periodik terhadap cairan di dalam rumah pompa. Nah, jadi dia bedanya di sini. Pompa ini memberikan tekanannya secara periodik. Ya, misalkan maju mundur ini kan memberikan tekanannya, kadang-kadang maju menekan, kadang-kadang mundur, menurunkan tekanannya atau supaya air masuk, kemudian ditekan lagi supaya air keluar, itu secara periodik. Nah, kalau rotodinamik bekerja dengan cara memutar fluidanya. Nah, ini bedanya yang sangat jelas. Memutar fluidanya di dalam rumah pompa, yaitu menggunakan sudu-sudu pompa ya, sehingga fluida terlempar keluar secara kontinu. Nah, ini maju mundur periodik, ini periodik, yang ini secara kontinu. Itu bedanya
secara jelas adalah seperti itu. Kita lanjut, pompa tekanan statis itu seperti apa, kan gitu. Nah, ini juga masih dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu ada pompa rotari, ada pompa torak. Jadi ada pompa rotari, ada pompa torak. Kita ke rotari dulu. Pada pompa ini, fluida cair itu masuk melalui sisi isap, kemudian terkumpul dan terkurung di dalam ruangan rotor, sehingga tekanan statisnya naik. Nah, ini tekanan statisnya naik, dan akhirnya fluida tersebut keluar dari dalam pompa melalui sisi tekan. Contoh pompa rotari ini adalah screw pump. Ini screw pump yang ini ya, ini screw pump, ini termasuk rotari. Lalu gear pump yang mana? Yang ini pakai gear ya, ini berputar tapi bukan pakai gaya sentrifugal, sehingga ini bukanlah rotodinamik, tetapi ini merupakan pompa rotari yang termasuk ke dalam kelompok pompa tekanan statis. Kemudian inilah yang disebut vane tadi ya, vane bukan bleed tapi vane ya. Vane ini vane-nya ini bisa maju mundur. Nah, ketika ini diputar ke sana, putar di sana, di sini ada air masuk, dia ketutup ke sana, lalu kedorong ke sini, keluar di sini. Di sini lanjut ke bawah. Tapi ini artinya ada sebagian daripada fluida yang terbawa kembali untuk memutar di sini. Nah, ini pakai vane, tetapi ini tidak termasuk dalam rotodinamik. Ya. Karena ini bentuk keluarnya juga tidak kontinu, ini kadang-kadang mengeluarkan, kadang-kadang tidak. Ya, ini terhalang oleh vane ini ya, terhalang oleh vane, sehingga ini bisa disebut berdenyut di sini ya, tergantung daripada kecepatan. Ini kalau cepat ya denyutnya kecil, kalau besar ya denyutnya lambat. Nah, gear ini juga sama, dari sini masuk, kemudian dia dipres ke sana, ini juga dipres ke sana sehingga menjadi tekanan tinggi dan akhirnya keluar. Ya, ini masuknya di sini, keluarnya di sini. Jadi ingat ya, gear pump, screw pump, dan vane ini adalah termasuk dalam kelompok pompa rotari, yaitu termasuk dalam kelompok pompa tekanan statis. Lalu yang termasuk dalam pompa torak, ini juga masih tekanan statis ya, pompa torak, reciprocating pump. Pompa ini memiliki bagian utama torak atau sejenisnya yang bekerjanya adalah bolak-balik. Cairan masuk melalui sisi isap, kemudian di dalam silinder ditekan dengan torak sehingga tekanan statisnya naik dan fluida selanjutnya keluar dari sisi katup tekan atau katup output. Contoh pompa ini adalah pompa diafragma, ini diafragem, dan pompa plunger. Nah, yang diafragem yang mana, yang plunger mana? Yang diafragem adalah yang ini pakai membran, ini naik turun membrannya. Ya, pakai diafragma, ini naik turun. Jadi ketika dia naik, berarti ini ada air masuk. Ketika dia turun, maka air ini keluar, tapi tentu di sini ada katupnya. Ya, ketika dia tekan, di sini katup menutup, jadi airnya mengalir ke sana. Kalau ini kan masih mengalir balik ke sini. Ya, masih mengalir balik ke sini. Seharusnya di sini adalah ada katupnya. Atau kalau mau kasih keluaran, boleh ini katupnya boleh di sini nih. Ada mungkin ini katupnya, ini tempat katupnya. Bisa di sini, ini juga bisa di sini, ini ada katupnya di sini.
Jadi ada katup di sini, ada katup di sini. Jadi ketika ini diafragmanya adalah naik ke sana, maka yang membuka adalah katup ini sehingga air masuk. Gitu. Begitu ini full, diafragma mau turun, maka yang membuka katup ini. Yang ini adalah nutup. Yang katup ini adalah nutup, maka airnya mengalir ke sana. Jadi disedot, kemudian ditekan mengalir ke sana. Disedot, ditekan mengalir ke sana. Ya, tetapi pakai membran atau yang disebut dengan diafragma. Sedangkan yang plunger torak, yaitu ini pakai piston. Ya kan, pakai piston ini katupnya ini hampir sama dengan itu. Jadi katup ini ketika ini pistonnya mundur, maka ini nutup, tapi ini membuka sehingga ini airnya masuk. Nah, kemudian ini bergerak maju ke sana, yang ini nutup, yang ini buka sehingga airnya mengalir ke sana. Itu prinsip kerja atau cara kerja pompa torak dan pompa diafragma. Jadi kita sudah tahu ada dua model ya, yang untuk tekanan statis ada dua model. Nah, kita lanjut ke yang lainnya, yaitu pompa yang tekanan dinamis tadi. Nah, pompa ini disebut juga rotodinamik pump atau turbo pump atau impeller pump. Nah, jadi jangan Anda bingung mendengar rotodinamik pump, mendengar turbo pump, mendengar impeller pump. Itu prinsip kerjanya sama, yaitu adalah tekanan dinamis. Menggunakan tekanan dinamis dan biasanya adalah kontinu. Yang termasuk pompa ini adalah pompa sentrifugal dan pompa jet. Nah, pompa sentrifugal nanti Anda bisa melihat itu ada namanya pompa Sanyo, atau pompa Shimizu bagi Anda yang rumahnya menggunakan pompa air rumah tangga. Itu ada pompa Shimizu atau pompa DAP atau pompa nasional atau pompa apa saja. Di situ yang bisa mengangkat air dari sumur ya ke dalam penampungan atas. Itu adalah termasuk pompa tekanan dinamis. Nah, ciri-ciri dari pompa ini memiliki bagian yang berputar dengan sudu-sudu sekelilingnya yang sering disebut dengan impeller. Ini cirinya. Memiliki bagian utama yang berputar dengan sudu-sudu sekelilingnya yang sering disebut dengan impeller. Kemudian fluida mengalir di antara sudu-sudu akibat berputarnya rotor. Dia mengalir di antara sudu-sudu, dia terlempar akhirnya, jadi dia ikut berputar akibat adanya sudu itu. Dia berputar, kemudian karena gaya sentrifugal maka dia bisa terlempar keluar. Nah, contohnya seperti apa pompa ini? Yaitu seperti ini. Ya, ini impellernya di dalam sini, di dalam casing sini ada impeller ini seperti ini. Untuk yang pompa rumah tangga, kalau Anda tidak percaya boleh dibuka, itu pompa Shimizu Anda atau pompa Sanyo Anda atau pompa DAP Anda. Nah, kalau tidak percaya, nanti di dalamnya ada sudu yang seperti ini, terbuat dari kuningan yang pada umumnya ya. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini adalah untuk cairan yang agak kental atau mengandung sedikit lumpur atau pasir atau barang-barang tertentu, tapi yang masih bisa mengalir ya. Nah, ini bisa pakai ini. Kalau yang pakai ini begitu kena pasir saja dia langsung tidak bisa mengalir. Ya, malah kadang-kadang ini tidak muter. Nah, kalau itu dipaksain, maka yang jebol adalah motornya ini. Sehingga kalau Anda pompanya kok tidak berputar, ya, kok tapi dipegang di sini panas, segera dimatikan. Pompa Anda segera dimatikan, itu nanti kebakar. Ya, jadi bongkar dulu bagian depan sini,
dibersihkan dari pasir-pasirnya, baru dihidupkan kembali. Kalau ini tidak masalah, ini ada pasir. Kalau yang semi terbuka sama terbuka, nanti ada yang untuk lumpur juga ada, yang untuk bercampur pasir juga ada. Jadi contoh-contohnya ya, contoh-contoh daripada pompa rotodinamik. Nah ini kemudian yang paling jelas dari pompa ini adalah ini masuknya nih searah poros nih. Masuknya searah poros, lalu dia diputar di sini, diputar di dalam casing ini. Putar ini lalu terlempar ke sana. Nah, terlemparnya itu tegak lurus dengan poros. Jadi masuk searah poros, lalu keluarnya tegak lurus dengan poros. Begitu. Kalau yang tadi, yang ini kalau Anda perhatikan ini masuk tegak lurus poros, keluar juga tegak lurus poros. Ini juga masuk tegak lurus poros, keluar tegak lurus poros. Yang ini juga sama saja ya, masuk tegak lurus poros, keluar tegak lurus poros, sama saja ya. Jadi kalau yang sentrifugal atau yang rotodinamik itu masuk searah poros tapi keluarnya tegak lurus poros. Nah, ini juga, ini kan sama-sama nih tegak lurus nih. Ini masuk tegak lurus, keluar juga tegak lurus ya, poros. Ini kebetulan yang memutar adalah yang menaikkan turunkan adalah ini ya mungkin berbeda ya, tapi yang jelas dia tidak seperti pompa rotari cara kerjanya. Ini intermittent atau apa namanya berperiodik ya, berperiodik. Berbeda dengan yang ini berputar terus, lalu fluidanya ikut berputar, lalu dia terpental keluar. Nah ini contoh dari tadi ya. Jadi prinsip kerja sentrifugal adalah ini energi mekanis dari luar diberikan pada poros untuk memutar impeller. Impeller itu sudut-sudut tadi ya, sudut-sudut daripada pompa. Nah akibatnya fluida yang berada di dalam impeller itu terdorong oleh sudut-sudut dan akan terlempar menuju saluran keluar. Nah, pada proses ini fluida akan mendapatkan percepatan. Nah, dia mendapatkan percepatan. Kemudian, setelah mendapatkan percepatan sehingga fluida tersebut mempunyai energi kinetik. Ya, mempunyai energi kinetik. Kecepatan keluar fluida ini selanjutnya akan berkurang. Dan energi kinetik akan berubah menjadi energi tekanan. Jadi setelah keluar dari sini, jadi kalau pada saat di dalam sini dia energi kinetiknya tinggi, tapi setelah terlempar keluar di sini, ini menjadi energi potensial atau energi tekanan di sini sebetulnya ya. Kalau saya lebih cenderung ke energi tekanan di sini. Berubah energi tekanan karena potensial kan ketinggian ya, ketinggian ya. Jadi saya anggap karena tingginya tidak begitu jauh ya, tapi di sini tekanannya menjadi lebih tinggi, maka di sini adalah energi tekanan. Di sini energi kinetiknya tinggi di dalam ketika berputar-putar itu, tapi ketika terlempar ke dalam pipa discharge ini, pipa keluaran, itu berubah menjadi tekanan yang tinggi. Kemudian tekanan tersebut, nah ini tekanan tersebut tergantung pada densitas dan head. Head itu ketinggian, nanti ketinggian sana ya, headnya berapa, ini artinya mampu menaikkan fluida itu sampai tinggi berapa, itu adalah headnya. Jadi tekanan ini tergantung pada densitas itu rho, ini rho dan ketinggian head. Satuannya apa? Satuannya ya kalau rho kan kilogram per meter kubik, ini kilogram per meter kubik rho kan ya, lalu dikalikan dengan G kan meter per sekon kuadrat. Nah, lalu dikalikan dengan meter. Nah, sehingga jadi apa? Ini kilogram.
meter sekon kuadrat itu kan menjadi newton ya, sehingga menjadi newton meter per newton meter per meter kubik ya, newton per meter kubik. Nah ini corek, maka ini menjadi 2 sehingga menjadi newton per meter persegi atau yang dikenal dengan Pascal ya, sesuai karena tekanan itu satuannya adalah Pascal. Nah itu jadi tekanan setelah keluar dari pompa ini bisa ditentukan dengan Rho kali G kali H, hanya itu ketinggian berapa, apakah 5 meter, apa 10 meter. Kemudian bagaimana cara menentukan diameter, misalkan Anda ingin membuat pompa dengan diameter sekian, atau ya dengan U kecepatan tangensial. Ini ada U itu kecepatan tangensial itu kecepatan yang tegak lurus dengan jari-jari. Tuh. Kalau di sini ya misalkan di sini ke sana tegak lurus. Kalau di sini ya misalkan ke sini. Kalau di sini ya arahnya misalkan ke sana. Nah, itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Kalau di sini ya ke sana. Ini adalah kecepatan tangensial. Ya, diameter di sisi masuk impeller. Kalau masuk impeller berarti di sini ya, di sini pada saat dekat poros inilah. Ini ada juga U-nya ini, U1 misalkan. Di sini U1 tegak lurus dengan jari-jari ini kan jari-jari. Nah kalau di luar sini adalah U2, adalah kecepatan tangensial 1 berarti di titik hisap. Kemudian kalau U2 kecepatan tangensial di titik 2 di keluaran, itu di sini. Ini keluarannya. Keluarannya ini masuknya. Nah, dimasuknya kan di poros ini. Keluarnya ke sana tegak lurus daripada poros. Nah, sehingga ini kalau ada kecepatan-kecepatannya di sini ada kecepatan absolut. Ini ada kecepatan absolut, ada kecepatan absolut itu C-nya ini, atau di sini adalah C1. Lalu ada kecepatan relatif itu W1. Kalau di keluaran adalah W2, W1, W2, C1, C2. Lalu ada U1 dan ada U2. Nah, itu kecepatan yang ada di dalam sudu ketika berputar. Lalu hubungan antara U1 dengan diameter 1 juga ada, yaitu pakai relasi ini. U1 sama dengan D1 pi N dibagi 60. Lah N-nya itu dalam RPM. Ya, M-nya dalam RPM. Rotation per menit. Nah, rotasi per menit ya. Gitu. Untuk memperoleh U1. C1, nah ini C1 kecepatan masuk di titik 1 dan tegak lurus dengan U1. Dan N adalah kecepatan putar dalam RPM, serta W adalah kecepatan relatif. Lalu momen puntirnya bisa dihitung. Ya, jadi Anda bisa menghitung momen puntir daripada pompa itu berapa, yaitu pakai persamaan ini. Pakai persamaan M, ini M ini momen ya, sama dengan M dot R2 CU2 min R1 CU1. Lah M-nya ini apa? M-nya adalah laju aliran massa fluidanya. R2 jari-jari sudu bagian luar, jari-jari sudu bagian dalam. Bagian dalam itu bagian masuk, ini bagian keluar itu bagian bagian luar itu bagian keluar atau outlet, ini di inlet.
Lah C1U ini merupakan proyeksi C1 sejajar dengan U1. Kalau CU2 adalah sejajar, proyeksi C2 menjadi sejajar dengan U2. Nah, itu proyeksi ya, nanti pakai kosinus. Ya kan? Misalkan dia sudutnya masuk berapa? Kalau sudutnya masuk tegak lurus dengan U, ya tentu menjadi 0, ya kan? Ya, kita lihat nanti dalam suatu persoalan atau dalam perencanaan. Nah, M dot ini yang disebut dengan mass fluid atau laju aliran massa. Ini sama dengan bisa dicari dengan rho A V. Ya, V-nya ini adalah kecepatan masuk kalau dia di bagian sisi isap. Ini luasan sisi isap, kemudian massa jenis. Lah, M dot ini kalau tidak ada kebocoran itu M dot masuk 1 sama dengan M dot 2. Ini hukum daripada kekekalan massa atau hukum kontinuitas. Lah, setelah tahu momen puntirnya, setelah Anda menghitung momen puntirnya, maka dayanya bisa dicari. Nah, karena daya itu merupakan perkalian antara momen puntir dengan omega kecepatan sudutnya. Omega itu kecepatan sudut, yaitu M dot dikalikan R2 dikalikan omega kalikan CU2. Ini sebetulnya U-nya di bawah ini menulisnya ya, enggak seperti ini. Seperti ini menulisnya, harusnya seperti ini. CU2 kemudian min R1 omega CU1. Ini salah meletakkannya. Ini agak ke bawah ini seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah ketemu daya ya, ini adalah daya. Ini kalau daya itu satuannya adalah watt. Ya, adalah watt. Kalau ini tadi momen puntir satuannya adalah, kalau momen itu biasanya adalah Newton meter. Ya, biasanya adalah Newton meter. Momen kan sama dengan F dikalikan jarak S. Nah, atau F dikalikan dengan jari-jari. Ya, ini kan Newton, ini kan meter. Maka satuannya adalah Newton meter. Itu yang momennya ini. Kalau dayanya, dia biasanya adalah momen ini ada per sekon ini, omega ini kan ada per sekonnya. Maka menjadi nanti Newton meter dibagi sekon misalkan. Dibagi sekon, maka menjadi watt. Nah, ini menjadi watt. Ya, ini menjadi watt, itu daya. Nah, tetapi di dalam istilah pompa di situ ada yang disebut dengan kerja spesifik. Kerja ini sebetulnya ya, ini kerja ya, bukan daya sebetulnya, kerja ya, karena pompa kan membutuhkan bukan menghasilkan. Ya sama-sama sih, sama-sama daya ya, daya diperlukan atau daya yang dihasilkan. Kalau turbin kan daya yang dihasilkan, kalau ini kan daya yang diperlukan, jadi tidak masalah ya, jadi daya ya. Jadi ada daya spesifik atau kerja spesifik, itu daya ini dibagi dengan M dotnya. Jadi P dibagi M dot. Nah, simbolnya diganti dengan Y besar. Y besar, kalau M dotnya kita dibagi atau dikesanakan, sehingga kan hanya menjadi ini saja. Hanya menjadi U2C, U2, U1C, CU1 ya, C2. Nah, karena apa? Karena
Di situ R1 dikalikan omega ini yang sama dengan U1. Lalu R ini bukan V ya, R2 dikalikan omega ini sama dengan U2. Nah ini, jadi ini dikali ini menjadi ini. Tapi yang R ini dikalikan omega ini menjadi ini. Ya, jadi omega kalikan R sama dengan U ini. Tapi kalau tadi daya kerja spesifik itu yang simbolnya Y ini daya, pokoknya daya dibagi dengan mass fluid atau dibagi dengan laju aliran massanya saja. Sehingga satuannya apa ini kalau kalau Y? Kalau Y ini Anda tinggal cari dari sini nih, U itu kan kecepatan meter per sekon. Ya. Kemudian C ini juga meter per sekon. Ini meter per sekon, ini meter per sekon, berarti sama dengan meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini. Sehingga satuan daripada Y adalah ini. Nah, ini satuannya. Satuan daripada Y adalah meter kuadrat per sekon kuadrat. Lah itu kalau Anda telusuri, ini sama dengan Joule per kilogram. Nah, itu dari sini bisa menjadi ini. Sehingga Y ini satuannya adalah, selain ini boleh Anda pakai ini. Nah, gitu. Jadi satuannya adalah Joule per kilogram kerja spesifik. Kerja spesifik menjadi Joule per kilogram atau meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, lalu parameter yang penting pada perencanaan pompa adalah head. Ini tinggi tekan atau head, tekanan rancangan, daya rancangan, dan efisiensi rancangan. Nah, head tadi bisa dicari. Kalau Y-nya sudah ketemu, maka tinggal dibagi G. Jadi bisa head sama dengan Y per G. Nah, itu untuk merancang headnya Anda bisa mencari Y-nya ini dulu. Nah, Y-nya mau berapa? Ya, Anda tentukan, lalu dibagi dengan G-nya. Nah, untuk persamaan tersebut untuk pompa yang radial, jika C1 tegak lurus U, maka C1U sama dengan 0. Jadi kalau C1-nya ini adalah C1 ya, C1-nya ini tegak lurus dengan U, ya berarti kosinus 90 sama dengan 0, C1U-nya sama dengan 0. Sehingga tinggal berubahlah ini saja, tinggal U2 saja. U2 itu kecepatan tangensial di titik keluaran atau di titik outlet, dikalikan C2U dibagi G. Ya, tuh tergantung C1-nya nanti ya, C tadinya tegak lurus enggak dengan U. Kalau tegak lurus, maka menjadi ini. Kita lanjut. Nah, ini kalau untuk pompa aksial ya. Jadi tadi yang untuk radial, yang radial itu yang tegak lurus dengan U. Kalau yang aksial ini dia masih memiliki C1U. Tapi kalau yang aksial ini adalah U-nya sama, U1 dengan U2-nya itu sama. Karena dia hanya biasanya sebagai sirkulasi yang pompa untuk aksial. Axial head itu paling umum
digunakan untuk sirkulasi. Jadi dia bentuknya kayak kipas begini ya, ini porosnya. Nah, misalkan dari sini ke sana, mengalirnya ke sana. Nah, ini dari sini airnya mengalir ke sana kayak kipas saja ya, masuk dari belakang, keluar ke depan ya, keluar ke depan. Itu maka U-nya U1 akan sama dengan U2 lah, ini di sini ya, karena di sisi sini sama dengan di sisi sini, U1 sama dengan U2. Itu ini untuk yang aksial, sedangkan yang tadi C1-nya sama dengan 0, C1U sama dengan 0 itu kalau untuk yang radial. Nah, mengapa demikian? Karena U masuk dan U keluar sama untuk pompa aksial, aliran searah dengan porosnya. Daya pemompaan adalah daya dari pompa yang diberikan ke fluida, atau sering disebut daya hidrolis. Nah, bagaimana daya hidrolisnya? Nah, daya hidrolisnya yang ini. Nah, jadi Anda sering menggunakan rumus ini, entah Anda terutama yang skripsi, yang mempelajari tentang ini ya, turbin air. Nah, itu selalu muncul daya yang seperti itu. Rho GHQ itu adalah disebut daya hidrolis. Kalau ini pompa adalah daya dari pompa yang diberikan ke fluida. Tetapi kalau pada turbin air adalah daya yang diberikan oleh fluida kepada sudu-sudu atau kepada turbinnya. Itu kalau turbin air. Kalau pompa justru daya yang diberikan pompa kepada fluidanya. Tuh. Kita lanjut. Rho adalah massa jenis ya, kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. H merupakan tinggi tekan meter, dan Q adalah debit atau aliran volumetrik. Ya, debit ya. Nah, sekarang daya yang dibutuhkan pompa apa saja? Lah, ini yang penting. Jadi tidak hanya satu macam daya saja, ternyata banyak ini. Ada PDB, PVD, PVI, PM, dan PVS. Nah, apa itu masing-masing? Nah, ini kita lihat. PVD adalah daya dorong atau discharge. Nah, jadi ini daya yang setelah berada pada pipa discharge ini mendorong ke atasnya. Lalu PVI adalah daya yang digunakan untuk melawan gesekan. Jadi ini gesekan. Ini daya tekan, ya, daya tekan, daya gesekan, daya kerugian mekanik. Lalu daya bagian hisap atau suction. Jadi ada 4. Ya, ada daya discharge, daya dorong, ada daya gesekan, ada daya mekanik, dan ada daya bagian hisap. Nah, jadi total daya yang diperlukan pompa harus dari jumlah ini semua. Kalau ini tidak dijumlahkan semuanya, maka nanti ketika digunakan pompanya kurang daya. Bisa jadi airnya tidak mengalir. Nah, itu. Ingat-ingat ya, ada discharge, ada hisap, ada gesekan, ada mekanik. Efisiensi efektif. Nah, efisiensi efektif adalah atau total, efisiensi efektif atau efisiensi total. Di sini rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah PF. PF tadi adalah daya hidrolisnya, daya hidroliknya. Lalu dibagi efisiensi E, itu menghasilkan daya daripada pompa. Jadi daya daripada pompa harus lebih besar daripada daya hidrolisnya. Nah, itu yang sering kebalik. Jadi kalau
Kalau turbin air itu kebalikannya, daya hidrolisnya yang harus lebih besar daripada daya turbinnya. Kalau daya pompa adalah daya pompanya harus lebih besar daripada daya hidrolisnya, karena supaya kuat untuk menaikkan cairan dari tempat rendah ke tempat tinggi atau mensirkulasi cairan atau fluid. Lalu selain kecepatan tadi RPM, nah di pompa ini ada istilah lain, yaitu yang disebut dengan kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik itu apa? Ini rumusnya ya. Adalah debit dipangkatkan setengah dibagi H, hanya itu headnya tadi, pangkat 3/4 dikalikan dengan RPM-nya berapa. Inilah kecepatan spesifik. Dapat digunakan untuk mengklasifikasikan putaran roda pompa. Nah, dengan NQ ini Anda bisa memilah-milah, bisa mengelompokkan pompa berdasarkan putarannya. Nah, putaran roda pompa itu yaitu ini. Kalau rodanya pelan itu jika RPM-nya sekian. Tapi ini NQ ya, bukan N doang tapi NQ. Anda harus dicari dulu NQ-nya. Jangan langsung pakai N. Kalau pakai N langsung keliru atau menjadi salah. Anda hitung NQ-nya dulu. Ya, NQ ini kan ada faktor N-nya. NQ-nya ini yang berada di sini adalah NQ-nya. Lalu untuk roda putaran menengah itu NQ-nya adalah sekian. Lalu roda putaran cepat itu 50 sampai 150 rpm. Nah, ini ada perpotongan dengan ini kan. Nah, jadi 50 itu Anda boleh kategorikan sebagai putaran menengah, boleh dikatakan jadi putaran cepat karena di sini 30 sampai 60. Sedangkan di sini 50 sampai 150. Artinya ada perpotongan 50 dengan 60. Lalu putaran cepat. Nah, putaran cepat ini juga ada perpotongan dengan 50. Nah, ini. Sehingga kalau Anda memiliki pompa 100, misalkan 100 saja. Oh sorry, 100 kurang ya. Kita memiliki 140. Itu bisa masuk putaran cepat, bisa masuk putaran cepat pompa propeller dan aksial. Nah, tapi nanti ada bedanya ya kan. Kalau di sini adalah aksial, kemungkinan di sini ini adalah yang radial. Ini yang radial, ini propeller dan aksial. Nah, sehingga harus dibedakan juga. Putaran 110 untuk sama ya, untuk radial misalkan 110 juga masuk cepat. Di roda pompa propeller dan aksial juga termasuk cepat. Nah, kalau H ini dapat mencapai 100 meter. Ini satu tingkat. Jadi diusahakan kalau Anda merancang pompa maksimal depth-nya itu dirancang 100 meter. Jangan melebihi dari itu karena nanti daya yang diperlukan besar sekali. Di samping itu material sudunya juga nanti tidak kuat. Maka lebih baik di bawah 100 meter untuk roda tunggal tidak bertingkat atau menjadi salah satu tingkat dari tingkat banyak. Nah, pokoknya maksimal 100 lah ya, mau tunggal mau bertingkat, tapi kalau bertingkat itu menjadi salah satunya, apakah 100 itu di tingkat pertama atau tingkat kedua atau tingkat ketiga dan sebagainya. Jika H terlalu tinggi maka materialnya tidak mampu ya. Jadi Anda dibatasi oleh kemampuan daripada material. Pak, saya pengen 300 meter. Boleh saja, tapi dibuat bertingkat menjadi 3 tingkat misalkan.
atau 4 tingkat supaya ringan ya. Tidak boleh hanya satu. Kalau 300 meter tidak boleh. Nah, itu kira-kira pengelompokan daripada kecepatan putar sudu berdasarkan kecepatan spesifiknya. Nah, kemudian ada sigma. Sigma ini tegangan searah dinding. Jadi ada tegangan searah dinding, itu rumusnya adalah Rho kali U2. Rho kali U2. Oleh sebab itu, bahan besi tuang kelabu, bahasa besi tuang dibatasi U2-nya ini. U2-nya dibatasi maksimal sekian. Nah, ini sudah ada batasnya. Kecepatan U2-nya tidak boleh melebihi ini. Ini untuk besi tuang kelabu misalnya. Hati-hati ketika merancang, harus tahu materialnya. Materialnya yang lembek tidak boleh tinggi-tinggi ya. Kemudian ada persamaan Euler dalam merancang pompa. Anda bisa menggunakan headnya ditentukan dengan kecepatan Euler ini. Nah, itu jika C2U sama dengan U2 ya. Jika C2U ini sama dengan U2, jika C2U nya ini sama dengan U2, maka ini berubah menjadi ini, menjadi U2 kuadrat saja, tidak ada muncul C2U nya ya. Itu lebih simpel lagi kalau memang U2 nya sama dengan C2U, itu menjadi lebih simpel sehingga H U2 kuadrat per G. Nah, ini enaknya apa? Enaknya kalau nanti untuk mencari U2 nya supaya tidak melebihi ini, lah ini kan gampang, hanya berapa, nah, lalu di akar kan, dikali G dulu baru di akar ya. Itu enak kalau sudah. Nah, ini kalau dia itu sama, C2U dengan U2 nya sama, maka mencari U2 dengan cara rumus ini, akar GH saja. Nah, ini akar GH, sehingga sederhana. Begitu H ditentukan, maka Anda bisa tahu U2 nya. Oh, U2 nya lebih dari 35, tidak boleh, hanya harus diturunkan ya. Kalau untuk baja mungkin bisa lebih dari 35, nanti ada pengelompokannya lah, bahan apa, kecepatannya berapa ya, ada. Lalu perencanaan tingkat pompa. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus bertingkat? Karena kemampuannya tadi dibatasi oleh material pompa. Nah, ini secara umum tadi sudah diceritakan. Secara umum adalah maksimal 100 meter saja untuk satu tingkat. Dengan ketinggian head tersebut berarti ini 31,4 meter per sekon, dia masih di bawah 35 meter per sekon kan, masih sesuai dengan yang diizinkan. Ini adalah cara gampang untuk menentukan U2 apabila C2U sama dengan U2. Masih aman ya kan, sebab material besi tuang kelabu maksimumnya 35. Nah, bagaimana jika ingin H di atas 100 meter? Nah, ini jika ingin hanya 100 meter, misalkan ini, misalkan 200, misalkan 300, misalkan 400, 500. Nah, menurut putaran roda pompa berputar minimal sekian. Nah, menurut putaran roda pompa, dan maksimal 500 RPM. Jadi minimal sekian, maksimalnya adalah sekian. Maka ada hubungan antara putaran spesifik dan debit serta tinggi H. Nah, ini ada hubungannya semuanya, ini tidak boleh sembarangan.
Kita lihat bagaimana. Ini contohnya ya. Contohnya, misal pompa harus menaikkan air setinggi sekian. Nah, ini kan jauh dari 100. Ini hampir 3 kalinya. Lalu debitnya sekian. Putaran spesifiknya sekian. Berapa tingkat jika putaran pompanya sekian? Nah, soal yang kedua, berapa tingkat kalau putaran pompanya lebih tinggi lagi? Ini. Jadi kalau putarannya rendah segini, tingkat yang dibutuhkan berapa untuk mengalirkan debit sekian dengan ketinggian sekian. Nah, kalau putarannya tinggi ini, maka dibutuhkan tingkatnya berapa untuk mengalirkan debit sekian dan ketinggian sekian. Itu. Nah, kita jawab di sini. Jawabannya adalah gunakan gambar hubungan NQ seperti di bawah ini. Mana di bawah ini gambarnya? Ini dia. Ini ada NQ. Ya, ini ada NQ. Kemudian ini ada debit. Oh, ini kecepatan putar ya. Ini ada kecepatan putar. Kemudian ini yang ketinggiannya, ini headnya ini yang ada angka dari sini ada 3, 4, 5, 10, 20, 30 sampai 100 ini. Ini adalah head ya. Ini garis-garis head ini. Itu garis-garis head. Nah, kapasitasnya yang atas ini. Jadi debitnya yang atas ini. Di sini simbolnya V, tapi itu sama maksudnya adalah I ya. Debit kan volume per jam atau volume per detik. Nah, itu debit. Nah, ini contoh untuk yang misalkan untuk yang ini dan 1450 rpm. Tapi sebelum kita melihat gambar ini, kita ke sini dulu. Nah, ini ya, ke sini dulu. Ini ada cara-caranya ini. Pertama, tarik garis lurus dari Q 108 garis merah. Lalu tarik garis juga dari putaran sekian garis kuning. Nah, garis merah itu dari Q 108 garis merah. Kita lihat garis merah. Oh, ini. Ini dari 108 tarik ke bawah sana merah. Nah, lalu dari kecepatan spesifiknya ini yang kuning, tarik ke sana. Jadi yang garis lurus ke bawah ini adalah garis kecepatan putar. Nah, garis kecepatan putar ini. Ini yang pertama adalah yang ini 1450 garis kuning. Dari perpotongan garis tersebut, tarik garis biru sejajar dengan garis putus-putus. Nah, dari perpotongan tadi, nih, dari perpotongan antara garis merah dengan garis kuning ini, tariklah garis biru ini, tapi sejajar dengan garis putus-putusnya ini, garis putusnya yang ini ya, ini garis putus-putus ini, sejajar dengan garis putus-putus. Nah, kemudian, yang ini kecepatan, yang ini kecepatan spesifiknya yang bawah. Nah, kemudian setelah narik garis biru tadi, setelah tarik garis biru tadi, ya, nah, dari perpotongan garis tersebut, tarik garis biru sejajar dengan garis putus sudah ya. Lalu tarik garis dari NQ 20 warna hijau berpotongan dengan garis biru. Dan hijau itulah tinggi head pump yang direncanakan. Nah, jadi maksudnya tadi dari setelah menarik garis biru ini, maka Anda harus menarik garis hijau yang sesuai dengan kecepatan spesifik tadi kan 20. Ditarik ke sana. Akhirnya memotong garis biru. Nah, garis biru inilah yang menyatakan head rancangannya. Nah, ini kira-kira yang mendekati 30 ya. Ini kan sebetulnya kurang dari 30, tapi ya kita mendekati 30 lah. Ini 30. Kalau misalkan kita pakai kecepatan putar spesifik 10,
maka ketemunya di sini. Nah, kalau kecepatan putarnya adalah 5, maka ketemunya di sini. Di sini tidak ada sudah ini karena maksimal yang 100 ini. Jadi ini bolehnya ya 20, 30, 50. Nah, kalau misalkan sidet menggunakan 30, maka ketemulah yang ini. Ini berapa nih? Sekitar 15 ya headnya. Headnya 15, tapi karena sidet pakai 20, maka headnya sekitar 30. Itu cara menentukan. Ya. Menentukan headnya adalah 30. Jadi ini kan 1450 di garis kuning ini berdasarkan 1450. Nah, sekarang bagaimana untuk yang 29? Ya, Anda cari yang di sini 29. Yang di sini 2900, jadi mendekati 3000 ya. Ini kan 3000, ini 2000. 2000 lebih lah, mendekati 3000. Ini garis kuning. Lalu tarik garis merah tadi yang 108, ini ketemulah perpotongan di situ. Setelah ketemu perpotongan di sini, tariklah garis biru. Garis biru. Kemudian garis biru ini dipotongkan dengan garis hijau dari putaran spesifiknya 20. Nah, kalau ini ketemunya di sini. Untuk yang putaran itu, putaran 2900, Anda memperoleh perpotongan head di sini. Ini berapa ini? Kalau ini adalah 50, 60, 70, 80, 90, 100, berarti 60. Ini 60, berarti 70. Nah, 70. Jadi semakin tinggi putaran pompanya, headnya bisa semakin tinggi. Tadi kan 1400 di sini ya, 1400 kan di sini dia dapatnya adalah 30. Ini begitu kita rubah menjadi 2900, headnya dapat mencapai 70. Nah, begitulah cara mencari head ketinggian rancangan. Nah, kalau sudah ketemu, misalkan ini sudah ketemu tadi 30 meter, untuk apa? Kan gitu. Setelah ketemu tadi 30 meter, untuk apa? Untuk menentukan jumlah tingkatnya. Yaitu tinggi yang diinginkan tadi 280 dibagi 30, 10 tingkat. Nah, menjadi butuh 10 tingkat kalau yang putarannya 1450 rpm. Sekarang kalau yang putarannya adalah 2900, dia akan dapat 70 meter. Ini 70 meter. Sehingga 280 itu dibagi dengan 70 menghasilkan 4 tingkat saja. Ini keuntungannya. Kalau putarannya tinggi, maka dia tingkatannya bisa rendah. Kalau putarannya lambat, maka tingkatannya menjadi lebih tinggi. Tadi 10 tingkat dengan putaran 1450, tapi dengan putaran 2900 menjadi cukup 4 tingkat. Ya, tentu lebih murah karena hanya 4 tingkat, ya kan, daripada yang 10 tingkat. Karena 10 tingkat membutuhkan banyak material, banyak permesinan juga. Waktu mengerjakan dia membuat pompanya itu butuh permesinan yang lebih banyak daripada yang 4 tingkat. Oleh sebab itu, buatlah RPM-nya tinggi, 2900 rpm ya. Itu kira-kira sampai ya, cukup sampai di sini ya. Ini kemudian ada cara mencari pompa tingkat dengan diperhatikan ya. Ya, oke ya. Lalu untuk komponen utama dari pompa itu ada diameter poros yang disebut DS, ada diameter leher yang disebut hub ya, dikasih simbol DN, kemudian diameter mulut hisap itu dikasih simbol DS,
diameter awal ujung judu itu D1, awal ujung judu, kemudian lebar rodanya adalah B1 dan B2. B2 itu di keluaran, B1 itu di biji isap. Kemudian diameter luar adalah B2, kemudian sudu-sudunya. Nah, ini kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Terima kasih dan selamat bermudik ria. Kita ketemu pada minggu berikutnya. Semoga bermanfaat.